mungkin sekitar 10 menitan tadi sampai pegal tangannya sahabat. Jadi benar-benar sampai warnanya sudah, ini pH-nya kurang lebih sekitar 7,2. Ini netral, pH netral air putih. Sekarang kita akan bandingkan dengan pH pestisida nabati yang kita bikin sahabat. Nah, pH-nya diangkat. Menanam secara organik artinya kita mulai bersahabat dengan alam sahabat. Makanya jangan terlalu sedih apabila sahabat mendapati daun tanaman sahabat ada yang bolong-bolong seperti ini. Menanam secara organik hal-hal seperti ini pasti akan mudah kita temui sahabat. Asalkan tidak sampai merusak sahabat. Seperti halnya terong ini, produktivitasnya masih sangat baik sahabat. Buahnya masih sangat banyak. Meskipun sudah dipetik berkali-kali tapi banyak sekali buahnya masih bergelantungan sahabat ya. Tanaman buncis ini kelihatannya sangat subur sekali sahabat. Daunnya hijau, kemudian secara kasat mata kalau kita periksa tidak ada gangguan hama. Akan tapi seperti Beli katakan, kegiatan setiap pagi itu wajib memeriksa setiap bagian dari tanaman yang kita tanam kalau kita ingin serius bertanam secara organik. Nah, di sini Beli menemukan sahabat. Nah, Beli akan tunjukkan. Di sini Beli menemukan satu daun yang sudah kelihatan keriting seperti posisi sendok terbalik sahabat. Nah, ini namanya posisi sendok terbalik. Ini tak lain tak bukan adalah serangan tungau yang ada di bagian belakang daunnya sahabat ya. Bisa di zoom ya. Oke, jadi nah ini warna coklat tembaga seperti ini sahabat, abu-abu tembaga maksud Beli. Ini adalah serangan tungau yang mengakibatkan ciri khasnya adalah daun menjadi terlipat ke bawah keriting seperti ini sahabat, melengkung seperti sendok terbalik. Kalau sendok kan seperti ini, tapi kalau daunnya seperti ini posisinya sendok terbalik. Nah, ini kita perlu lakukan penyemprotan pestisida nabati, tapi dengan catatan di musim penghujan seperti ini usahakan menggunakan pestisida nabati yang memiliki pH yang netral. Apalagi kalau bisa basah itu juga lebih baik sahabat. Nah, seperti ini. Saya akan dekatkan kira-kira seperti ini. Nah, bisa sahabat lihat ya. Di sini ada warna abu-abu di bagian belakang daunnya. Nah, tapi jangan juga sahabat asal, karena apa? Karena saat ini sahabat perlu sahabat ketahui, ini sahabat bisa lihat, ini tanaman Beli sedang yang namanya fase generatif, jadi sedang berbunga. Kalau salah-salah formula pestisida nabatinya bisa berakibat tanaman gagal dalam proses menghasilkan buah dari bunga yang sudah terbentuk sahabat. Nah, hati-hati sahabat ya, karena tidak semuanya adalah hama. Seperti misalkan semut ini sahabat. Semut ini persis seperti halnya lebah sahabat, ini juga bisa membantu terjadi proses polinasi. Jadi kalau ada semut belum tentu itu merugikan sahabat. Terkadang semut juga bisa membantu proses dari bunga ini bisa menjadi buah. Nah, salah satu alternatif sahabat, alternatif dari pestisida nabati yang bisa kita berikan dengan pH yang netral, ini bisa kita upayakan dengan menggunakan, ini ada sirih sahabat. Nah, perlu sahabat ketahui, Bali itu selalu menanam sirih di sepanjang areal kebun. Jadi sirih selalu ada di setiap sudut areal kebun. Beli selalu ngefans sama yang namanya sirih ini sahabat, karena manfaatnya luar biasa. Mulai dari bayi yang, kalau di Bali sahabat ya, mulai dari bayi itu sampai dengan tua itu membutuhkan yang namanya sirih. Tak lepas dari kehidupan kita dengan yang namanya sirih. Kalau zaman dulu tua-tua ini pasti mengkombinasikan antara sirih dengan juga ada tembakau. Nah, tembakau sini sahabat, nah ini tembakau kering sahabat ya, pure tembakau. Ini mungkin sahabat bisa mendapatkannya di pasar. Yang pertama kita gunakan daunnya sahabatnya, karena kalau kita gunakan batangnya sebenarnya bisa saja, tapi di sini karena Beli tidak menggunakan blender, kita menggunakan manual, menggunakan tangan, maka Beli di sini menggunakan daunnya saja. Berapa perbandingannya? Segenggam dengan segenggam Beli rasa cukup. Artinya segenggam daun sirih dan juga segenggam tembakau kering. Kemudian tambahkan air 1,5 liter, atau tergantung sahabat ingin menambahkannya sedikit demi sedikit. Oke, stop dulu. Nah, kemudian baru kita akan, kalau di Bali namanya dibejek sahabat ya, dibejek atau dilumat menggunakan tangan, diremas-remas menggunakan tangan. Di sini sahabat bisa juga menggunakan blender sebenarnya sahabat, tapi karena kali ini kita ambil gambarnya di
kebun, beli gunakan tangan saja. Jadi di sini penggunaan tangan tidak kalah dengan penggunaan blender. Karena apa? Karena setelah kita hancurkan, ini akan kita diamkan juga sahabat. Jadi semua zat-zat yang terkandung di dalamnya itu akan lebih luruh dengan air, sehingga mampu menghasilkan pekatan yang lebih baik dibandingkan kalau kita tidak mendiamkannya. Cukup sabar harus, karena ini prosesnya lumayan, karena kita harus meremasnya sampai benar-benar semua daun dan juga tembakau keringnya itu bercampur dengan air secara merata. Nah oke sahabat, setelah warnanya ini cukup lama sahabat, mungkin sekitar 10 menitan tadi, sampai pegal tangannya sahabat. Jadi benar-benar sampai warnanya sudah menghitam seperti ini sahabat. Menghitam sih enggak ya, tapi ini coklat tua sahabat ya. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, baru kita bisa masukkan ke dalam wadah. Sekarang beli akan masukkan larutan pekatan yang sudah dicampurkan ini ke dalam wadah. Nah oke sahabat, sebagai pembanding pH, ini di sini ada air putih sahabat ya. Ini pH-nya kurang lebih sekitar 7,2. Ini netral, pH netral air putih. Sekarang kita akan bandingkan dengan pH pestisida nabati yang kita bikin sahabat. Nah, pH-nya di angka 6,3, 6,2. Nah, jadi pH 6,2 seperti ini masih relatif aman bila kita aplikasikan pada tanaman di musim penghujan. Jadi bagi sahabat yang ingin membuat pestisida nabati dengan bahan yang simple, dengan pH yang masih aman, tidak menyebabkan daun malah menjadi tambah parah sahabat ya, bisa gunakan ini sahabat. Nah, beli sendiri akan aplikasikan ini pada sore hari. Sore hari beli akan rekam lagi bagaimana cara aplikasinya, berapa dosis untuk mencairkan dari pekatan yang kita bikin ini sahabat. Karena kalau kita gunakan ini langsung, ini bisa membuat tanaman menjadi stres karena terlalu pekat. Apalagi di fase sedang berbunga, hati-hati sahabat. Kita tunggu beberapa jam sampai nanti sore beli akan, mudah-mudahan tidak hujan sahabat ya. Kalau hujan mungkin besok pagi beli akan aplikasikannya. Nah oke sahabat, ini pagi hari keesokan harinya sahabat ya. Kemarin kita rencananya sore hari, tapi ternyata sorenya hujan, sehingga beli akan melakukan penyemprotan atau penyepraian hama penyebab dari keriting daun atau daun yang dalam posisi sendok terbalik seperti yang beli jelaskan kemarin sahabat. Ini adalah hasilnya setelah 1 malam. Jadi warnanya coklat pekat seperti ini, dan sekarang kita harus saring terlebih dahulu. Nah, di sini gunakan saringan yang paling halus sahabat ya, artinya paling kecil ukuran lubangnya. Ini beli menggunakan saringan yang ada di dalam mesin spray. Ini ukuran 16 liter. Kita seling terlebih dahulu. Nah, kenapa harus disaring beli? Ya jelas sahabat, karena kalau tidak disaring ini akan menghambat dari lubang sprayer, jadi bisa tersumbat dan itu bisa merusak atau memperpendek umur dari alat sprayer kita. Seperti alat sprayer ini umurnya sudah hampir seumur channel Bali Organik TV sahabat, sudah 6 tahunan ini. Channel BOTV sendiri ini sudah umurnya 8 tahun, ini sudah mungkin 6 tahun lebih sahabat. Jadi masih awet karena kita selalu berusaha untuk menyaring terlebih dahulu semua pupuk maupun pestisida nabati yang kita gunakan. Jadi untuk aplikasinya di sini untuk mempermudah sahabat ya, beli tidak akan menggunakan alat sprayer yang 16 liter, karena di sini tujuan beli adalah untuk menjelaskan berapa sih dosis campuran pekatan dari pestisida nabati cair ini. Karena kalau tidak dicampur air, ini bisa justru menjadi bumerang bagi tanaman itu sendiri. Tanaman bisa terbakar atau layu secara mendadak. Nah di sini sahabat, di sini sengaja menggunakan sprayer kecil sahabat ya, untuk memperjelas airnya ukurannya berapa. Ini air berada tepat di angka 500 ml. 500 ml air biasa tentunya sahabat. Kemudian kita akan campurkan dengan pekatan ini sebanyak 100 ml. Berarti di sini ada perbandingan 100 ml berbanding dengan 500 ml air, atau 1 berbanding 5.
Nah, jadi mungkin sekarang sudah lebih jelas sahabat ya, karena dulu beli mengatakan 1:10, 1:5, itu banyak sahabat yang kurang mengerti dan bertanya di kolom komentar. Jadi sini beli akan jelaskan, di sini beli menggunakan 100 ml pekatan. Ini beli akan campur dengan air sebanyak 500 ml. Berarti perbandingannya 100 ml berbanding 500 ml atau 1:5. 1 bagian pekatan dicampur dengan 5 bagian pengencer atau air. Ini beli akan tambahkan 100 ml dari pekatan sahabat ya. Kita takar dulu dengan menggunakan alat ukur yang lebih kecil, kelas ukur yang lebih kecil. Jadi tepat 100 ml. Nah, kemudian kita akan tambahkan ke alat ini sahabat, alat semprot yang lebih kecil ini. Nah, jadi sekarang tepat berada di angka 600 ml. Kemudian kita akan tutup, kemudian kita akan kocok sehingga larutannya bisa merata bercampur dengan air. Oke sahabat, inilah pestisida nabati yang simple dan relatif sangat aman kita aplikasikan pada musim penghujan. Jadi bagi sahabat yang memiliki bahannya, segera saja gerak cepat bikin dan silakan buktikan sendiri manfaatnya. Interval penyemprotan ini bisa digunakan setiap 2 hari sekali sahabat. Apalagi bila serangan sangat parah, ini bisa lebih sering lagi. Karena apa? Karena pestisida nabati ini memiliki pH yang relatif netral, dan tentu saja dengan pekatan yang diencerkan seperti ini juga akan menambah keamanan dari aplikasi pestisida nabati ini. Sekali lagi sahabat, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.